الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Dari kebahagiaan di dalam hidup ini adalah seorang hamba menjalankan dari tujuan dia diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Itu adalah sebuah hal yang agung, perkara yang besar, yang harusnya selalu kita ulangi di dalam kehidupan dan selalu kita ingat di segala keadaan dari kehidupan ini. Itulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Karena itu apabila seorang diberi kemudahan oleh Allah melakukan dari kewajiban-kewajibannya, sholat subuh secara berjamaah, sholat 5 waktu, dia duduk di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis dzikir, mendengarkan dan mengkaji ayat-ayat Allah. Itu adalah bentuk dari kebahagiaan dalam hidup. Tapi yang lebih membahagiakan lagi, kalau seorang itu selalu mengkaji dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkannya tentang tauhid dan bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menghindari segala bentuk kesyirikan yang bisa membatalkan tauhidnya. Karena itu berjalan di tengah para ulama rahimahumullahu taala kebiasaan untuk selalu mengkaji pembahasan-pembahasan tauhid di kalangan orang-orang umum pada keseharian mereka. Bahkan kadang sebuah kitab pembahasan tentang tauhid selalu diulangi untuk hal tersebut. Dan di pagi hari ini di pertemuan kita akan mengkaji satu ayat tentang tauhid dan menerangkan tentang kandungannya. Dan ini kita baca dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Iya. Sudah diterjemahkan dan terjemahannya sudah dicetak. Kita baca dari halaman 3 dari buku ini. Dikatakan oleh penulis rahimahullah Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah Ta'ala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku.
Kata guru kami Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan dari kata kalimat tauhid dan makna dari ayat. Kata beliau, maudhu'u hadzal kitabi bayanu tauhid alladhi awjabahu Allahu ala ibadi wa khalaqahum li ajlihi wa bayanu ma yunafihi min asy-syirkil akbari aw yunafi kamalahul wajiba awil mustahabba min asy-syirkil asghari wal bid'ah. Beliau pembahasan kitab ini adalah penjelasan tentang tauhid yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Tauhid itu ketika disebut kitab tauhid, asal kata tauhid itu mencakup seluruh bentuk dari tauhid. Seluruh bentuk dari tauhid. Apakah itu tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Ketika penulis menyebut kitab At-Tauhid, tauhid apa yang beliau inginkan? Penjelasannya di dalam buku ini mengandung tiga-tiganya. Dan memang semuanya ada di dalam buku ini. Tapi memang titik berat pembahasan beliau dan fokus kajian beliau itu kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Itulah yang diterangkan oleh Syekh di sini. Bahwa buku ini penjelasan tauhid yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya dan diciptakan karena hal tersebut. Dan penjelasan apa yang bertentangan dengan tauhid. Jadi orang yang paham tauhid itu, dia bukan mengerti, bukan hanya tahu tentang pembagian-pembagian tauhid dan bentuk-bentuk tauhid saja. Tapi dia juga sangat memahami lawan dari tauhid. Hal yang menafikan tauhid. Hal yang bertentangan dengan tauhid. Itulah syirik akbar. Atau hal yang menafikan kesempurnaannya. Hal yang menafikan kesempurnaannya. Dan kesempurnaan tauhid itu dua macam. Ada kesempurnaan yang wajib dan ada kesempurnaan yang mustahab. Jadi kalau bertentangan dengan kesempurnaannya yang wajib dan mustahab, masuk di dalamnya dosa kecil dan bid'ah. Dan bid'ah. Iya, ringkasannya mudah. Jadi tauhid itu yang perlu dipelajari, satu, terkait dengan dasar yang menyebabkan tauhid itu diterima. Ini aslut tauhid namanya. Dasar tauhid yang menyebabkan tauhid itu diterima. Yang kedua, dia mempelajari tentang kesempurnaan tauhid. Dan kesempurnaan tauhid itu ada berapa? Ada dua. Ada kesempurnaan yang wajib dan ada kesempurnaan yang mustahab, yang dianjurkan. Kesempurnaan yang wajib dan ada kesempurnaan yang dianjurkan. Kalau kesempurnaan yang wajib hilang, kesempurnaannya atau asal tauhidnya hilang, maka itu batal tauhidnya, batal keislamannya. Kalau asal tauhidnya hilang, dasar dan pokok tauhidnya hilang, batal keislamannya. Adapun kesempurnaan, ini adalah pelengkapnya. Tapi ada yang wajib, kalau dia tinggalkan dia berdosa pasti. Tapi tidak keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam. Dan ada jenis kesempurnaan, itu kesempurnaan yang dianjurkan, disunnahkan terhadap orang yang bertauhid. Baik itu kaidah pertamanya untuk tauhid. Kaidah yang keduanya di dalam kesyirikan, syirik itu kebalikannya. Berarti syirik juga ada 3 jenis, ada 2 jenis. Ada syirik
yang bertentangan dengan aslut tauhid, ini kesyirikan dari syirik akbar yang bisa membatalkan keislaman, menyebabkan tauhid seseorang itu hancur, tidak syah dan tidak diterima. Yang kedua, yang bertentangan dengan tauhid, ada yang bertentangan dengan tauhid dari sudut kesempurnaannya. Ada kesempurnaan yang wajib, misalnya tidak boleh ada bid'ah, itu kesempurnaan wajib. Kalau dia jatuh dalam bid'ah, ini hilang kesempurnaan wajibnya. Dan ada kesempurnaan yang mustahab, kesempurnaan tauhid yang bersifat dianjurkan. Dia meninggalkan dosa-dosa kecil. Itu kesempurnaan yang dianjurkan. Dari dua kaidah ini saja, itu sudah kita pahami, sudah bisa kita mengerti kerangka dari tauhid itu. Dan isi pembahasannya. Itu luas dalam kehidupan. Kita perlu selalu mengkaji, mengingat apa pokok-pokok tauhid yang membenarkan tauhid saya, membuat tauhid saya itu syah, diterima, menjadikan saya seorang muslim yang pasti dijamin masuk surga. Itu perlu dipahami. Kemudian yang kedua, apa dari tauhid itu yang merupakan kesempurnaan, menyebabkan jenjang seorang hamba semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan-pembahasan tauhid yang menyempurnakannya. Apakah kesempurnaan yang bersifat wajib atau kesempurnaan yang bersifat mustahab? Iya. Dan ini dari bab-bab yang disebutkan oleh penulis sangat banyak sekali beliau uraikan. Sangat banyak sekali yang beliau uraikan. Dan beliau menguraikan pokok-pokok dari pembahasan tauhid di dalam buku ini. Sama dengan kesyirikan. Ini tugas kita yang kedua di dalam tauhid. Kita wajib mengenal apa itu kesyirikan. Bentuk-bentuknya. Hal yang bertentangan dengan tauhid. Apa bentuk dari hal yang bertentangan dari tauhid yang bisa menghancurkan tauhid itu? Bisa membatalkannya. Dan apa hal yang bisa mengurangi dari tauhid kita? Karena hilang kewajibannya atau hilang hal yang disunahkannya. Iya. Maka ini fikih yang mendalam di dalam buku ini. Dan ini fikihnya para nabi dan para rasul. Sebab tauhid itu adalah pokok ajarannya para nabi dan para rasul. Di antara seluruh syariat, itu adalah syariat yang paling jelas dan paling terang. Lebih jelas dari pembahasan salat, lebih jelas dari pembahasan zakat, lebih jelas dari pembahasan apapun di dalam agama. Sebab ini adalah tujuan kita diciptakan di atas muka bumi. Iya. Jadi kalau ada orang yang belajar tauhid kemudian dia merasa dirinya bingung, ini berarti dia belum menemui jalannya para nabi dan para rasul. Sebab ini dari pokok agama yang sangat jelas dan sangat terang. Baik. Apa arti kitab tauhid? Kata kitab katakan oleh Syekh adalah bentukan masdar dari kata kerja kataba. Ya, masdar kataba bimana jamaah yang berarti mengumpulkan. Wal kitabatu bil qalami jam'ul hurufi wal kalimat. Oleh karena itu kalimat al-kitaba bil qalam itu berarti mengumpulkan huruf-huruf dan kata-kata. Jadi kalau disebut kitab, nah itu artinya dia buku yang mengumpulkan pembahasan-pembahasan. Iya. At-tauhid, apa itu at-tauhid? Masdar wahhada. Masdar dari kata wahhada. Itu akar dalam bahasa Arab ya. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Ai ja'alahu wahidan. Yang berarti menjadikannya satu atau tunggal.
Itu makna tauhid. Menjadikannya satu atau tunggal. Wal muradu bihi huna ifradullahi bil ibadah. Dan yang dimaksud di sini dengan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Beliau tafsirkan tauhid di sini dengan tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan kata tauhid ini kata dimaklumi ya di dalam syariat dan dibahasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang berkata seperti sebagian golongan manusia dari ahlul bidah mengatakan itu tauhid, itu kata tauhid itu tidak ada dari lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya berasal dari kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh para ulama saja katanya. Itu dari kejahilan ya. Dari kejahilan. Karena datang di dalam riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim penggunaan kalimat tauhid. Bahkan hadits masyhur ya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu mutawatir haditsnya dari berbagai riwayat. Datang di dalam satu riwayat di Sahih Muslim itu dengan lafaz hatta yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Jadi bahasakan dengan bahasa apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu bukan perkara baru. Itu hal yang sudah ada di lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di tengah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ditulis buku-buku oleh para ulama dengan judul At-Tauhid dengan berbagai bentuk bukunya. Ya. Walaupun sebagian ulama masa dahulu kalau menulis tentang tauhid, mereka luas pembahasannya, bukan hanya di tauhid uluhiyah saja, tapi juga masuk di dalam pembahasan tauhid asma, tauhid al-asma was sifat. Baik. Kemudian di sini satu ayat yang merupakan kajian kita di pagi hari ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Itu ada nukilan dari Al-Baghawi rahimahullah. Beliau nukil dari Ibnu Abbas kaidah bahwa setiap kata ibadah di dalam Al-Quran yang dimaksud adalah tauhid. Yang dimaksud adalah tauhid. Karena itu makna liya'budun adalah liwahidun. Makna liya'budun supaya beribadah kepadaku yaitu untuk mentauhidkanku. Untuk mentauhidkanku. Baik, apa artinya wa ma khalaqtu? Kata beliau wa khalaqtu, al-khalqu huwa ibda'u syai' min ghairi aslin wal ihtiwa. Al-khalq mencipta, penciptaan itu bermakna mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan contohnya tidak ada. Baik. Liya'budun, apa itu liya'budun? Agar mereka beribadah kepadaku. Kata beliau al-ibadatu fil lughah at-tadallul wal khudu'. Ibadah secara bahasa adalah perendahan diri dan ketundukan. Itu maknanya secara bahasa. Kalau ada yang bertanya apa itu ibadah? Secara bahasa itu adalah at-tadallul wal khudu'. Merendahkan diri dan ketundukan. Iya. Orang Arab itu kalau dia bilang tariqun mu'abbad, jalan yang dijadikan ibadah, itu kata mu'abbad itu artinya ini jalan sudah biasa ditapaki orang, dilewati oleh manusia. Sudah biasa diinjak-injak. Nah, itu sudah kata mu'abbad dipakai. Jadi hakikat penghambaan seperti itu. Dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Itu secara bahasa. Adapun secara wasyar'an, secara syariat, ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal amali al-zahir wal batina. Dia adalah penamaan, adalah suatu penamaan yang mencakup
Jadi suatu penamaan universal ya, yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhai. Baik merupakan ucapan dan amalan yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini definisi ibadah ya, dari definisi yang paling lengkapnya. Ini definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi ibadah itu dia adalah kata universal yang mencakup segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Jadi kalau ada sesuatu Allah mencintainya, Allah meridhainya, berarti itu adalah apa? Itu adalah ibadah. Ucapan maupun perbuatan. Yang zahir, yang kelihatan maupun yang batin. Jadi ibadah itu ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan lisan, ada yang terkait dengan badan. Karena itu bentuk ibadah banyak sekali. Iya. Bentuk ibadah banyak sekali. Jadi kalau ada yang berkata saya ini sudah full ibadah saya, itu tidak benar. Karena bentuk ibadah itu sangat banyak sekali. Iya. Jadi kalau seorang menguasai dari bentuk-bentuk ibadah, maka itu adalah hal yang paling sempurna di dalam bertauhid. Karena itu seorang muwahhid itu dia tidak cukup memahami dari pembahasan akidah saja, tapi dia juga pahami dari pembahasan fikih, pembahasan muamalah. Ya, bahkan di kaidah muamalah itu salah satu kaidahnya, muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim itu harus selalu dia lihat sudut ibadah di dalamnya. Harus selalu dia lihat sudut ibadah di dalam muamalahnya. Jangan muamalah begitu saja. Tidak ada sudut ibadahnya. Tapi selalu dia lihat sudut ibadah. Oh ini saya berdagang, jual beli. Ya. Sudut ibadah. Satu, dia menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Dua, dia jaga kehormatan dirinya supaya tidak menadahkan tangannya kepada orang lain. Tiga, dia cari dari sudut-sudut ibadah. Pintu-pintu ibadah. Oh saya berdagang begini. Karena ini kalau saya tekuni saya bisa bantu juga orang-orang. Misalnya menurunkan harga atau mendapat bahan yang diperlukan oleh manusia. Itu sudut ibadah. Dia bisa masukkan sampai di pembahasan muamalah. Karena itu pembahasan tauhid itu pembahasan yang paling luas, universal, mencakup segala hal. Iya. Makanya tidak wajar kalau seorang itu melupakannya, melalaikannya. Atau ada yang berkata, oh saya sudah bahas kitab tauhid ini berulang-ulang. Ya, kajian saya sudah banyak tentang kitab tauhid. Nah, ini berarti dia belum paham tauhid. Karena tauhid itu seorang alim pun dia perlu kepada selalu mengulang dari pembahasan-pembahasan tauhid itu. Iya. Karena itu dari guru kami Syekh Shalal Fauzan, beliau itu tidak pernah luput di dalam pelajaran beliau ada mengajarkan kitab tauhid. Apakah kitab tauhidnya atau syarahnya atau ringkasannya yang jelas terkait dengan kitab tauhid. Dan itu saya belum pernah tahu beliau ada dalam 1 tahun tidak ada pembahasan tentang tauhid di kalangan murid-muridnya. Dan itu pokok ya di dalam ajarannya para nabi dan para rasul dan dijalani oleh para ulama dari masa ke masa. Baik. Di halaman 4 diterangkan oleh Syekh di sini mana ayat secara global. Wal ma'na al-ijmali lil ayah anna Allah ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li ibadatihi. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadanya. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Maka ayat ini adalah penjelasan tentang hikmah penciptaan manusia dan jin. Falam yurid minhum ma turiduhu as-sadatu min abidiha minal i'anati lahum birrizqi wal it'am. Wa innama aradal maslahata lahum. Allah tidak menginginkan apapun dari mereka sebagaimana keinginan tuan dari budaknya.
Ya kalau di dunia ada seorang tuan punya budak, pasti tuannya punya keinginan dari budaknya. Apakah berupa bantuan rezeki, makanan, dia pergunakan budaknya untuk kemaslahatan dia. Iya, semuanya pasti begitu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hanya menginginkan untuk hambanya kemaslahatan untuk mereka sendiri. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mentauhidkanku. Aku tidak menghendaki dari mereka diberi makan. Tidak menghendaki dari mereka rezeki, tidak menghendaki diberi makan. Sesungguhnya Allah itu maha kuat. Lagi maha kekal. Tidak ada kekurangan apapun padanya. Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa munasabatul ayati lil bab, hubungan antara ayat dengan bab ini. Jadi perhatikan ya, setiap ayat ada bab beliau. Ada bab, ada ayatnya yang beliau sebutkan. Iya. Apa hubungannya? Pokok pendalilan beliau dengan ayat, kata beliau, annaha tadullu ala wujubi tauhid. Ayat ini menunjukkan tentang kewajiban bertauhid. Diperhatikan ya dari Syekh ya. Dan ini uslub di dalam mengkaji, membahas. Dan itu ciri ahli sunnah. Ciri ahli sunnah. Di pembahasan tauhid itu, sama di pembahasan ibadah-ibadah besar, itu umumnya para ulama ketika menjelaskan, mereka terangkan hukum dulu. Hukum. Setelah menjelaskan hukum, baru mereka terangkan keutamaan. Baru mereka menerangkan keutamaan. Beda ya dengan sebagian dai-dai yang lebih senang masuk di dalam keutamaan-keutamaan. Ya karena memang pintu keutamaan orang senang ya. Pintu keutamaan orang senang. Tapi masalahnya kalau dia tidak tahu hukumnya, dia senang di awal, tapi tidak merasa terikat. Nah, beda dengan orang yang mengerti hukum. Dia tahu tauhid ini wajib. Iya. Dia ikat dirinya. Dia lepaskan belenggu-belenggu dari syahwat, dari syaitan yang membuat dia tidak senang kepada tauhid. Sebab dia tahu ini kewajiban. Nah, setelah dia mengerti kewajiban, baru dia kenal keutamaan-keutamaan. Maka dia semakin kuat lagi di atas tauhidnya. Semakin kuat di atas tauhidnya. Iya. Dan ini ada di sunnah Nabi ya. Karena itu Nabi SAW ketika memperagakan wudu, beliau peragakan dulu wudu dari mencuci tangan sampai selesai. Kemudian beliau katakan hadal wudu, inilah wudu. Hukum dulu beliau jelaskan. Baru setelah itu beliau terangkan keutamaan. Faman tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla raka'ataini, ya, lam yuhaddits fihi ma nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia sholat 2 rakaat, dia tidak bisikkan sesuatu pada dirinya, pada 2 rakaat ini akan diampuni dosa-dosanya. Jadi keutamaan nanti dijelaskan oleh Nabi setelah menerangkan apa? Menerangkan hukum. Menerangkan hukum. Dan ini fikih ya di dalam berdakwah. Fikih di dalam berdakwah. Iya. Jadi kalau dia seorang, itu kelihatan ya pada sebagian orang-orang yang mengajak, senangnya masuk di dalam pintu keutamaan. Kita tidak usah ribut-ribut menjelaskan hukum. Ini boleh, ini tidak boleh. Kamu keliru gini. Yang penting mereka senang-senang aja dulu. Ya. Itu sifatnya orang-orang yang pegiat media sosial. Yang memang cuma mencari pengikut, pendukung. Ya banyak yang menabuh genderang untuk mereka. Tapi kalau seorang yang ikhlas karena Allah, tidak seperti itu sifat dia. Dia itu menerangkan hal yang menyebabkan orang itu selamat dari api neraka. Suka tidak suka itu enggak, bukan urusan dia. Dia menerangkan apa yang harusnya diterangkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, jalannya para nabi dan para rasul. Iya. Supaya mereka selamat. Jadi kadang hukum mereka terangkan memang di depan. Untuk hal itu. Agar supaya mengikat mereka di atas kebaikan. Nah, itu dasar pokok ya. Nah ini kalau kita kaji banyak sekali pembahasannya. Di
berikutnya diterangkan oleh Syekh ma yustafadu minal ayah. Faedah dari ayat. Beliau sebutkan 5 di sini. Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah ala jami'i tsaqalaini al-jin wal ins. Iya. Kewajiban mengesahkan ibadah kepada Allah bagi seluruh makhluk, jin dan manusia. Yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal ins. Penjelasan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia. Yang ketiga, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Wa fi hadha raddun ala ubadil asnami wa ghairiha. Bahwa sang penciptalah yang berhak mendapatkan peribadahan, bukan selainnya yang tidak menciptakan. Ya. Jadi ketika Allah sebutkan dirinya yang menciptakan jin dan manusia, maka kalau kita tahu dia menciptakan satu-satunya yang menciptakan jin dan manusia, harusnya dia pula satu-satunya yang diibadahi. Dan ini bantahan terhadap orang yang menyembah berhala dan selainnya. Semua orang yang menyembah berhala dan selainnya itu melakukan perbuatan yang tidak masuk akal. Allah yang memberi rezeki kepada mereka, yang menciptakan mereka. Yang mereka ibadahi adalah berhalanya, yang mereka ibadahi selain Allah, itu perbuatan tidak masuk akal, tidak sejalan dengan fitrah. Iya. Dan itu diantara kerusakan dari kesyirikan. Kemudian yang keempat, bayanu ginallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Liannahu huwal khaliqu wa hum makhlukun. Penjelasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan makhluknya. Dan penjelasan tentang perlunya para makhluk kepada Allah. Sebab dialah yang mencipta sedangkan mereka adalah yang diciptakan. Iya. Ini juga mengandung makna yang lainnya dari mana? Al-iftiqar ilallah. Kita lah yang fakir kepada Allah. Sebab kita ini yang diciptakan oleh Allah. Kita yang perlu kepada Allah. Hajat kita semua hanya bisa ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghani yang maha kaya, maha cukup, tidak perlu kepada kita. Kemudian yang terakhir, itsbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu. Penetapan adanya hikmah dalam setiap perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai dari kajian kita di pagi hari ini, saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Mau bertanya langsung silahkan. Diberi apa namanya? Diberi mic untuk teman-teman yang mau bertanya. Baik, silakan. Bismillah. Ada sebagian umat Islam yang beribadahnya mendahulukan daripada perbuatan-perbuatan seperti apa? Seperti mengucapkan macam kalimat yang bernada mengajak kepada pengagungan kepada Rasul seperti Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini padahal mereka sebenarnya sudah termasuk tauhid ya Ustaz ya, seperti itu Ustaz. Nah, kalau dia mengutamakan sesuatu perbuatan seperti itu, tidak mengkaji tauhid yang sebenarnya, itu bagaimana kedudukan dalam Islam Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum.
Baik, jadi pengagungan terhadap Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari agama ya. Dan itu juga bagian dari tauhid sebenarnya. Kenapa? Karena Allah yang memerintah kita untuk mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita diperintah untuk berselawat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini di hari Jumat ya. Hari Jumat itu dari hari yang harusnya kita banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari ini. Alhamdulillah kita duduk di majelis ilmu. Saya sering ingatkan kepada kawan-kawan. Itu majelis ilmu itu tempat orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau guru misalnya membaca hadits berlalu nama Nabi, pasti guru akan menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mendengar juga harusnya berucap apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Makanya kitanya ketika mendengarkan, kita biasakan ya. Ketika saya menyebut nama sahabat misalnya, kemudian saya sebut radhiyallahu anhu. Ya, antum yang hadir juga semuanya membaca apa? Radhiyallahu anhu. Ketika disebut nama Nabi, kita juga bersalawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi pengagungan itu, kalau dia masuk di dalam pengagungan terhadap syariat Allah, terhadap agama Allah, maka itu bentuk dari tauhid. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol agama Allah, itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Bagian dari ketakwaan di dalam hatinya. Itu tidak diragukan bentuk dari tauhid. Cuman yang keliru itu adalah orang yang berlebihan dalam pengagungan. Iya, betul berselawat. Tapi salawatnya kalau didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan diingkari. Sebab itu adalah hal yang berlebihan. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dipuji oleh sebagian sahabat atau diucapkan pada beliau kalimat. Maka beliau berkata, yaqulu biqaulikum aw bi ba'di qaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ucapkan sebagian ucapan kalian, silahkan. Tapi jangan sampai syaitan itu membuat kalian mengikuti hawa nafsu atau menyesatkan kalian. Menyesatkan kalian. Dan Nabi SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Fainama ana abd. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Dan Nabi SAW, jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Saya ini, kata Nabi, hanyalah seorang hamba. Maka katakan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi beliau ada dua sifat. Sifat sebagai seorang hamba dan sifat sebagai seorang Rasul. Kata hamba ini bantahan terhadap orang yang ekstrim berlebihan. Dan kata Rasul ini bantahan terhadap orang yang menyepelekan kedudukan beliau. Tidak mengetahui pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau. Ya, jadi itu dasar ukurannya di dalam menilai dan di dalam memijak. Ya. Dan mungkin juga kita sadari ya di sebagian masyarakat kita itu subhanallah ya. Kadang jatuh di dalam kesyirikan. Memang betul itu. Kalau ada apa-apa, ini dia bermohonnya kepada Nabi. Atau ingatnya kepada Nabi. Dia tidak paham bahwa sebenarnya segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, hal-hal yang seperti itu yang banyak melekat. Kalau ada masalah ingat kepada Nabi. Ingat kepada Habib Fulan. Ya, kepada gurunya si Fulan, si Allan. Terus bagian Allah di mana? Ya. Inilah pentingnya pembahasan-pembahasan tentang tauhid itu. Membuat hati itu menjadi baik, menjadi salih, dan membawa kondisi seorang hamba
menjadi nikmat dan tenang di dalam kehidupan. Kita akan baca nanti dari ayat-ayat tentang kewajiban dan keutamaan tauhid dan bagaimana pengaruh tauhid itu di dalam kehidupan. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan pertanyaan lain. Pakai mic biar kedengaran sama yang hadir di masjid. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya Ana sempat diceritakan oleh seorang kerabat, mertuanya beliau ini saat itu didapati sedang menonton pesugihan. Pesugihan. Iya. Kemudian sama beliau diganti jadi video ceramah-ceramah gitu. Tapi beliau marah karena diganti. Terus dalam keadaannya saat ini, beliau itu mayoritas hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi beliau tidak, maksudnya tidak tetap paham apa itu Islam, Ustadz. Apakah yang seperti ini jatuh kepada dikeluarkan dari Islam atau tetap berlaku Islam tapi dengan kebodohan? Dan apakah ketika beliau ini meninggal tetap berlaku disolatkan, dimandikan atau berlaku sebagaimana orang kafir, Ustaz? Baik, dia tadi melakukan pesugihan atau tidak suka pesugihan? Menonton pesugihan, tapi ketika diganti jadi video ceramah gitu marah. Ketika dinasihati. Kenapa? Ketika dinasihati dia marah. Iya, jadi videonya itu langsung diganti karena videonya itu video tentang pesugihan, jadi langsung diganti gitu, Ustaz. Video dari YouTube. Oh. Baik. Yang pertama dilihat ya, pembatal-pembatal keislaman itu beraneka ragam. Ada yang terkait dengan tauhid, ada yang terkait dengan kekufuran, ada yang terkait dengan meninggalkan sebagian amalan. Iya. Karena yang membatalkan keislaman itu kadang dengan keyakinan, kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, kadang dengan keraguan, dan kadang dengan keberpalingan atau penentangan. Itu ada bentuk-bentuknya dari pembatal-pembatal keislaman. Sholat itu di kalangan mayoritas ulama itu dari hal yang membatalkan keislaman. Dari hal yang membatalkan keislaman. Karena itu penduduk neraka ketika ditanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada dalam neraka saqar? Apa jawabannya? Jawaban yang paling pertama, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami dulu orang yang tidak pernah melakukan sholat. Itu jawaban pertamanya. Tidak pernah melakukan sholat. Iya. Karena itu kata Syakik ibn Salama atau Syakik bin Abdullah, lam yakunu yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Para sahabat, para tabi'in itu tidak pernah memandang ada amalan kalau ditinggalkan membatalkan keislaman kecuali sholat. Kecuali sholat. Iya. Kemudian kalau sudah kelihatan dari situ, lalu tidak ada pengagungan terhadap tauhid, maka ini kaitannya dengan keislamannya memang sangat luar biasa ya. Karena hukum-hukum syariat di pembahasan orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban melakukan dari pembatal-pembatal tauhid itu besar sekali. Iya, besar sekali. Karena itu orang-orang yang seperti itu harusnya dinasihati dengan baik, diberikan. Ya sekarang banyak kemudahan alhamdulillah. Antum ingin memberi nasihat kepada orang, tak mesti antum kasih nasihat sendiri, kasih nasihat khusus untuk orang itu. Bisa diberi potongan suara, potongan video, potongan dari hal yang memperbaikinya. Ya
Ya, dan itu mungkin di masa sekarang ini dari pintu ibadah ya, dari lahan ketaatan. Ya Allah bukakan untuk kita. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau nanya, kalau misalkan kita ada disampaikan suatu hukum Allah apa? Maaf ya, saya kurang jelas dengar. Misalkan kita udah menyampaikan hukum Allah apa ayat apa hadis ke suatu teman gitu, sahabat, tapi mereka tuh menolaknya dalam artian tidak sesuai dalam dari logikanya nggak sesuai kan? Apakah itu termasuk pembatal masalah akidah, mengeluarkan dia dari Islam apa gimana? Ya, salah satu pembatal keislaman itu al-i'rad, berpaling dari agama. Tapi keberpalingan yang dimaksud itu keberpalingan secara keseluruhan. Keberpalingan yang membawa pengingkaran, ketidaksenangan. Tapi kadang ada orang-orang yang disampaikan, dia masalahnya itu terbiasa dengan sebuah kondisi. Dia bukan mengingkari sebenarnya, tapi tidak terbiasa. Atau kadang dia bertentangan seperti yang disebut, merasa bertentangan dengan akalnya. Ya itu tidak bisa dikafirkan ya, seperti itu. Tapi terkait dengan pembahasan akidah itu pasti. Ya, karena ada kekeliruan di dalam memahami. Pertama, seorang mukmin itu kalau mendengarkan ayat atau ketentuan, kewajibannya adalah taslim. Iya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma lam yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim penengah yang memutuskan apa yang ada di tengah mereka. Dan sampai mereka menerima keputusanmu dengan sebenar-benar penerimaan, tidak mereka temukan ganjalan di dalam hati mereka. Iya. Nah ini rincian tentang pembatal keislaman, itu ada pembahasan tersendiri ya. Dan mungkin sebagiannya kita akan terangkan nanti di sela ayat-ayat yang akan berlalu di dalam kajian ini. Baik. Itu ada buku ya, Kitab Tauhid, atau kawan-kawan ada yang punya. Sudah dicetak. Itu harusnya seorang itu memiliki dari buku-buku yang seperti itu. Ada yang selalu dia baca. Ya, sama kita di rumah ya. Kita kadang punya referensi yang harus ada di rumah untuk keseharian kita. Kita punya mushaf Al-Quran, itu yang selalu kita baca. Kita punya dari buku hadits. Kita bisa lihat hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membacanya. Nah, juga kita harusnya punya Kitab Tauhid ini. Supaya selalu kita punya hal yang kita mengingat Tauhid. Baca aja setiap halaman satu hari. Dengarkan. Hadiri kajian-kajian seputar itu. Maka itu menghidupkan hati. Menghidupkan hati. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Baik, silakan. Bismillah Ustaz, menanyakan ini Ustaz kalau didekatkan aja. Oh ya, ini Ustaz kalau di masyarakat kan tidak, ya sudah ada tapi mungkin tidak mengenai definisi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu kan tidak semuanya paham gitu Ustaz. Nah, apakah kita harus tahu itu atau cukup dalam artian ini sudah saya tidak hafal secara definisi tapi saya melakukan itu gitu, atau memang seperti apa Ustaz? Kita kan selama ini misalnya dari kecil kan wujud kita mbako gitu ya. Nah, itu apa memang itu sebetulnya tercakup dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu Ustaz? Baik. Jadi pembahasan tauhid itu ada hal yang fitrah pada seorang manusia. Jadi dia ditanya, siapa yang menciptakanmu? Dia bilang Allah. Kan begitu kan?
Itu fitrahnya dia berpikir. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mencari siapa yang harus dia ibadahi. Ya. Pertama beliau lihat ke malam dulu. Ya. Begitu malamnya pergi atau sudah hilang, wah ini nggak bisa. Yang diibadahi seperti ini, datang dan pergi. Ada kemudian hilang. Begitu melihat bulan, Nabi Ibrahim bilang, oh ini Robku. Setelah itu beliau tahu bahwa itu bukan Robnya. Begitu lihat matahari, matahari lebih besar lagi. Oh inilah Robku. Ya. Nah, dengan fitrahnya beliau tahu bahwa itu bukan yang diibadahi. Ya. Karena itu beliau berlepas diri dari seluruh hal itu. Beliau katakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya saya mengarahkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan saya tidak termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Ada hal yang terkait dengan pembahasan tauhid itu fitrah manusia mengetahuinya. Jika dia tahu dari fitrahnya untuk hal itu bagus. Ya. Tetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup dengan fitrah saja. Karena itu untuk apa diutus para nabi dan para rasul? Untuk apa diturunkan kepada kita Al-Quran? Itu untuk membimbing kepada jalan. Dan kalau terjadi kekeliruan-kekeliruan yang keluar dari fitrah, menyesatkan dari fitrah, nah disitulah fungsinya seorang itu belajar. Dia harus mengenal pembagian-pembagian tauhid, jenis-jenisnya. Ahli sunnah itu tidak membagi tauhid menjadi 3 saja. Ya, ada yang membaginya menjadi 2, ada yang membagi 3. Ya, maknanya yang dimaksud. Makna dari pembagian. Iya. Makna dari pembagian. Itulah seluruh tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Nah, itu makna kelihatan ya. Ketika Nabi mengajak kepada la ilaha illallah, kaum musyrikin berkata, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ajib. Inna hadha la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ini suatu hal yang menakjubkan. Ini menunjukkan bahwa mana la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Masalah ibadah yang dimaksud. Karena itu keliru. Kalau ada yang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang mengekalkan kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Itu keliru memanahi la ilaha illallah. Kaum musyrikin di masa Nabi saja tidak memahami seperti itu. Jelas ya? Tidak memahami seperti itu. Jadi ada kadar dari fitrah itu, hal yang berjalan itu dimaklumi. Tapi ada perkara-perkara seorang harus belajar. Apalagi kalau kita hidup di sebuah tempat yang beredar akidah-akidah yang tidak benar. Iya. Seperti misalnya akidah Asy'ariyah yang merinci tentang sebagian pembahasan akidah misalnya dari hal yang terkait dengan akal mereka saja. Ya, karena itu mereka keliru dalam banyak hal di pembahasan akidah. Keliru di dalam menafsirkan awal kewajiban orang-orang Asy'ariyah. Mereka itu awal kewajiban melihat, menimbang. Nabi tidak menjadikan seperti itu. Awal kewajiban itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu tegas. Mereka keliru di dalam menafsirkan makna la ilaha illallah. Itu perbedaan pokok ya antara akidah Asy'ariyah dan akidah ahli sunnah yang dibawa oleh para sahabat, para tabi'in dan diwarisi oleh para imam. Nah, ini panjangnya dan luas pembahasannya. Hal-hal yang seperti ini memang harus dipelajari, harus dikaji. Ya, itu tempatnya di majelis-majelis ilmu. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Saya mendahulukan pertanyaan dari teman-teman yang hadir. Sini ada banyak pertanyaan yang masuk ya, sambil saya jawab sebagian pertanyaan yang masuk. Ini dari grup Ikhwan 40. Anak saya di sekolah madrasah ibtidaiyah kelas 1 yang melaksanakan sholat duha berjamaah setiap pagi. Apa yang harus saya lakukan?
Ya kadang sekolah-sekolah itu Masya Allah ya, dia punya sebagian semangat. Ya begitu masuk anak-anaknya suruh sholat duha berjamaah. Setiap pagi dilakukan sholat duha berjamaah. Nah, itu tidak benar ya. Kalau kadang-kadang untuk melatih, mendidik itu tidak apa-apa. Tapi kalau diadakan sholat duha berjamaah tiap hari, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan tidak pernah mereka melatih anak-anaknya seperti itu. Tapi kalau kadang-kadang, itu nggak apa-apa. Kadang-kadang untuk mendidik, mengajari. Tapi setelah itu kalau mau dianjurkan, tiap hari datang, silahkan. Yang mau sholat duha dulu. Sebab sholat duha itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Ya, jadi kalau dibuat juga kayak kewajiban setiap hari, apalagi diberi sanksi kalau tidak sholat duha, itu kan tidak benar namanya. Ya, tidak benar. Selain daripada itu, ada dari ibadah-ibadah dan akhlak yang mulia yang lain yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Makanya perlu bijaksana ya, para pengelola sekolah, para pendidik dalam mendidik anak-anaknya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini ada yang bertanya tentang ketaatan kepada pemimpin. Apakah kita berdosa kalau tidak taat pada pemimpin dalam lingkup kecil? Contohnya pemimpin di kantor. Ya dia di kantor sebagai apa? Hubungannya apa di situ? Kalau hubungan kerja, itu amanah kerja namanya. Jadi kalau dia keluar dari amanah kerja, maka itu artinya dia tidak amanah. Dia berdosa untuk hal tersebut. Dia tidak taat kepada pemimpinnya, keluar dari amanah kerja, itu bentuk dari dosa karena tidak menunaikan amanah. Tapi hal yang terkait dengan kepemimpinan itu masuk dalam bab wilayah. Kepemimpinan negara atau siapa yang diwakilkan oleh kepala negara, mewakilinya ke bawah. Memang dipasang oleh kepala negara untuk kemaslahatan umum. Nah, itu yang dibahas terkait dengan masalah ketaatan kepada pemimpin. Baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Assalamualaikum Tad. Saya Nanya tentang hadis orang pelacur yang memberi minum anjing lalu masuk surga. Itu maksudnya gimana ya? Apakah dia pas dari pelacur itu dia sholatnya rajin ibadahnya? Apa cuman bertauhid tapi tanpa ada ibadah? Karena dia seorang pelacur. Ya kalau dari hadisnya. iya. Yang pertama itu kisah umat di masa dahulu. Ketika disebutkan oleh Nabi SAW, maka itu pelajaran yang kita petik di batasan yang disebut oleh Nabi SAW itu yang ditetapkan. Ya. Dan hadits-hadits yang seperti itu hadits mutasyabih namanya. Dikembalikan kepada hadits yang muhkam, kepada hal yang muhkam. Jadi pastinya pelacur itu tidak mungkin dia orang yang tidak bertauhid. Pasti dia bertauhid. Pasti orang yang berislam. Tapi dia melakukan dari perbuatan zina itu dosa besar. Dan itu menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Tapi tidak menghilangkan dasar apa? Tauhidnya. Nah, begitu dia melakukan amalan besar, itu bukan sekedar minum saja ya, dipetik di situ. Ya si pelacur ini, bayangkan ya, kehausan. Dia turun ke sumur, minum. Begitu dia naik ke atas, dia dapati anjing, telah menjulurkan lidahnya, mengelilingi sumur. Maka dia kasihan dengan hal itu. Dia turun lagi ke sumur. Ya, semua paham ya, turun ke sumur itu bukan hal yang mudah. Bersusah payah, apalagi untuk perempuan. Untuk bagaimana cara dia bawa air? Ya, dia penuhi kondenya dengan air. Kemudian memberi minum kepada anjing tersebut. Allah syukuri amalannya. Dia diampuni karena hal itu. Itu kata para ulama, ini perbuatannya terdapat dari tingkat keikhlasan di dalamnya sangat luar biasa. Tidak ada yang melihat dia.
Anjing ini tidak mungkin memberi ongkos minum kepadanya. Ya kan? Jadi dia melakukannya memang karena apa? Karena keikhlasan. Nah, kadar keikhlasannya ini itu yang membesarkan dari pahalanya diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Ya kalau dibawa ke pembahasan tauhid itu tauhid lagi. Karena memang tauhid itu adalah pokok yang menghapuskan dosa-dosa. Itu kaidahnya. Tauhid itu adalah pokok yang menghapuskan apa? Dosa-dosa dan kesalahan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Ustadz, Ya silakan. kita selalu mendengar bahwa hidayah adalah milik Allah. Kenapa? Hidayah adalah milik Allah. Dan kita diminta untuk selalu berdoa. Yang saya tanyakan, misalkan kita mempunyai anak yang kita lihat kesehari-hariannya masih belum, dan kita berwajib untuk berdoa dan berharap untuk Allah memberikan dia hidayah. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustadz? Selalu berdoa, tetapi belum ada kita melihat apa yang kita harapkan pada anak atau saudara kita itu adanya perubahan. Baik. Baik, betul itu. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan benar. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan dia pula yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dan itu di berbagai tempat dalam Al-Quran dijelaskan. Tapi kita sebagai orang tua itu diberi hidayah juga. Namanya hidayah mengajarkan, menunjukkan. Ya. Mengajarkan dan menunjukkan. Ya kita menunjukkan kepadanya jalan. Mengajarkan, mengajaknya. Kalau dengan diri kita sendiri tidak bisa, kita tunjukkan tempat untuk belajar. Jadi harus kita ambil sebab-sebab yang menyebabkan dia dapat hidayah. Kita maksimalkan. Nah, termasuk di antara sebab itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu sebab. Berdoa. Tapi ada sebab yang lain untuk anak itu. Di antara sebab pokoknya adalah kesolihan orang tua. Di antara pokok sebabnya. Kesolihan orang tua. Kemudian di antara pokok sebabnya juga adalah memberi untuk anak ini pendidikan yang benar. Dimasukkan ke sekolah yang benar. Dipilihkan untuknya guru yang lurus. Guru yang lurus. Kemudian di antara sebab hidayah juga untuk anak. Kita juga memilihkan untuknya lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Ya kadang orang tua semangat ya subhanallah. Tapi lingkungannya nggak mendukung untuk itu. Ya mungkin dia perlu cari lingkungan yang baik. Atau kalau dia tidak bisa berpindah rumah, cari lingkungan yang baik. Mungkin kadang-kadang akhir pekan dia berada di mana bersama anaknya. Di tengah lingkungan yang bagus. Ya anak-anaknya akan kenal kepada orang-orang soleh, orang-orang baik. Mungkin itu pengaruh manusia biasanya cepat terbawa. Ya doa itu sendiri itu adalah tauhid. Karena itu Nabi SAW bersabda, ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Iya. Jadi dengan berdoa kepada Allah itu sudah bentuk dari tauhid. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan datang bab khusus ya. Kita akan kaji dan seputar doa. Kaitannya dengan tauhid. Tapi yang perlu kita ingat bahwa ketika kita berdoa
doa itu selalu didengarkan oleh Allah. Dan orang yang berdoa itu pasti dikabulkan. Tapi yang kita keliru itu pengabulannya itu apa? Iya. Ya Allah, saya minta rumah yang bagus. Tidak diberi rumah yang bagus. Kenapa? Mungkin Allah pilihkan kita lebih baik daripada itu. Jelas ya? Mungkin Allah pilihkan kita biasa-biasa saja. Mungkin kalau kita punya kelebihan harta, kita akan sewenang-wenang dalam hidup. Tapi Allah pilihkan untuk kita hal yang terbaik. Atau mungkin kita tidak lihat pengaruh dari doa itu karena doa itu sudah Allah simpan untuk pahala kita di akhirat. Untuk pahala kita di akhirat. Ya. Karena itu jangan selalu berpikir ya, pada apa yang kita lakukan itu nggak membuahkan hasil. Belum tentu seperti itu. Ya, jadi kisah Nabi Khadir itu, ini selalu kita baca ya di hari Jumat. Ini hari Jumat, surah Al-Kahfi ya. Jadi Nabi Khadir itu membunuh seorang anak muda. Dibunuh oleh Nabi Khadir. Terus Nabi Khidir juga memperbaiki rumah 2 orang anak yatim yang hampir rubuh. Ketika Nabi Khidir menjelaskan kenapa dia melakukan hal itu, ya, adapun anak muda itu Allah perintah membunuh. Sebab anak ini bisa mencelakakan orang tuanya. Bisa mencelakakan orang tuanya. Maka diharapkan Allah akan mengganti dia dengan anak yang lain yang lebih rahmat untuknya, lebih membawa kebaikan untuknya. Nah, itu hikmah ya dari perbuatan Allah. Kita nggak tahu tentang hal tersebut. Allah, apa yang Allah pilihkan untuk kita. Adapun 2 anak yatim itu, rumahnya tadinya sudah mau rubuh. Nabi Khidir diperintah untuk membangunnya. Sebab rumah ini ketika mau rubuh itu biasanya, di kebiasaan orang-orang dahulu, para musafir, kalau singgah di sebuah tempat, ya tidak ada yang mereka kenal, mereka datangi rumah-rumah yang seperti itu untuk beristirahat. Nah, dikhawatirkan kalau para musafir ini sering berada di rumah itu, mereka akan ketemu harta anak yatim yang tersimpan di bawah. Makanya diperintah untuk memperbaiki supaya nggak ada yang singgah, terjaga harta anak yatim ini. Sebabnya kenapa dijaga? Disebut oleh Nabi Khidir. Di ayat diterangkan, wa kana abuhuma salihan. Ayah kedua anak yatim ini orang yang salih. Karena kesolihan orang tuanya, Allah jaga kedua anaknya, dijaga hartanya. Karena kesolihan orang tuanya. Nah, itu juga dari sebab hidayah harus kita pahami. Baik, ini kadar dari pertanyaan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Silakan. Maaf Pak ya, pakai mic supaya kedengaran sama kawan-kawan yang menyimak melalui online. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Al-Quran, ada hadis-hadis yang menerangkan keutamaan beberapa surat. Seperti surat Al-Ikhlas itu, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan, satu kali kita membaca sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita membaca 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan sama dengan sepertiga Al-Quran itu pahalanya atau kandungannya? Atau apa? Atau kandungan dari ayat-ayat itu. Terima kasih. Di Al-Quran dimaklumi ya, 114 surah. Jadi kalau datang keutamaan seperti itu, memang keutamaannya benar. Kata Nabi SAW, surah Al-Ikhlas itu ta'dilu thuluthal Quran. Dia mengimbangi, setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi bahasanya itu setara. Ya, kenapa dikatakan setara seperti itu? Kata para ulama, isi Al-Quran itu ada 3. Penjelasan tentang tauhid, 1. Yang kedua, penjelasan tentang hukum-hukum. Dan yang ketiga, penjelasan tentang kisah-kisah para nabi dan para rasul. Dan hal yang bermanfaat disebut dalam Al-Quran dari kisah-kisah yang penuh hikmah. Nah,
tauhid sepertiganya. Sedangkan surah Al-Ikhlas ini mengandung dari seluruh pokok tauhid dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun itu senilai dengan 1/4 Al-Quran. Itu syah juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu setara, senilai. Ya kalau dikatakan dia sama dengan 1/3 Al-Quran misalnya, ya dari 114 kita ambil 1/3-nya, berarti berapa jumlahnya? Sekitar 37 misalnya surah. Nggak seperti itu kan? Tapi yang dimaksud dari sudut keutamaannya. Dari sudut keutamaannya. Nah, itu nilai dari surah itu. Dan alhamdulillah surah Al-Ikhlas ini itu sudah disyariatkan untuk kita membacanya. Paling tidak di sholat sunnah sebelum subuh kan. Syariatnya di rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Iya. Jadi itu makna dari surah Al-Ikhlas 1/3 dari Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Baik. Saya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, misalkan kita ingin memberikan nama kepada anak kita dengan nama yang persis dengan nama guru atau ustadz kita yang telah wafat dengan alasan karena kecintaan ya. Apakah ini hal yang diperbolehkan? Gimana atau tadi? Namanya apa? Nama anak kita dengan nama ustadz atau guru kita yang telah wafat karena kecintaan kita terhadap guru atau ustadz tersebut. Apakah ini hal yang diperbolehkan atau termasuk hal yang berlebih-lebihan? Terima kasih Ustaz. Ya sepanjang namanya nama yang bagus, artinya memiliki nama yang maknanya juga layak untuk anak itu. Nama itu kan doa ya untuk anak ya. Kalau namanya bagus, nggak ada masalah. Dasarnya karena itu nama guru kita, nama kakek kita, itu tabiat ya pada manusia, biasa. Kita kan beri nama juga, nama-nama kita pilih dari nabi, dari sahabat, dari orang-orang salih, para imam 4 dan sebagainya. Ya nggak ada yang mengatakan itu berlebihan ya. Tapi itu kedekatan hati itu kadang menyebabkan seseorang melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan itu tidak keluar dari tabiat manusia. Sepanjang namanya bagus, itu tidak ada pelanggaran syariat ya dalam hal itu. Dan itu boleh-boleh saja. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Silahkan. 2 pertanyaan terakhir. Kalau enggak saya baca dari pertanyaan yang masuk melalui grup WA. Ini terkait dengan pertanyaan dari akhwat ya. Bagaimana dengan suami yang tidak kenal tauhid dan tidak melaksanakan sholat, tapi dia juga tidak melakukan kesyirikan. Dia menghalalkan musik dan pecandu rokok, tapi orangnya baik dan lembut kepada istri. Sebaiknya tetap bertahan dengan dia atau berpisah karena tidak sholat. Walaupun tidak pernah melarang untuk kajian dan lain-lain. Mohon jawabannya. Ini masuk di dalam berdakwah ya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah sholat itu masalah besar ya. Masalah besar. Iya. Karena orang yang tidak sholat itu menurut pendapat yang lebih kuat di tengah para ulama itu batal keislamannya. Batal keislamannya. Maka itu harus dijadikan sebagai perkara besar. Hanya saja seorang harus memaklumi ya. Bahwa kadang untuk menyampaikan sesuatu itu dia ada perlu tahapan-tahapan untuk hal tersebut. Ya, perlu disampaikan dengan cara yang hikmah. Karena obat itu apabila masuk ke dalam sebuah badan yang badan ini tidak bisa menerima obat, maka biasanya dia muntahkan obat itu. Dia muntahkan obat tersebut dan tidak memberi pengaruh untuknya. Jadi dia melihat di kondisi yang paling bagusnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Ya, dan dia terangkan kepada suaminya itu hukum syar'i. Orang yang tidak sholat itu karena menurut pendapat
dari mayoritas sahabat keislamannya tidak syah, itu terkait dengan masalah keabsahan pernikahan, terkait dengan masalah tidak boleh diwarisi oleh anak-anaknya, terkait dengan masalah dia juga tidak boleh mewarisi anak-anaknya, terkait dengan masalah tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan banyak pembahasan terkait dengan hal itu. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Jika seorang wanita yang hamil dan sudah akan melahirkan di pembukaan 1, apakah sudah tidak boleh sholat? Ya, pembukaan 1 itu kata di medis ya, yang dilihat itu darah nifas itu, kata para ulama, darah yang keluar bersama dengan melahirkan dan setelah melahirkan, itu darah nifas namanya. Jadi kalau keluar darah sebelumnya, tanda ada orang yang kehamilan misalnya 6 bulan, ada darah yang keluar, tapi bukan darah nifas. Belum juga melahirkan. Tidak bisa dikatakan dia sedang nifas. Tapi dilihat darah itu, kalau memang itu sudah darah yang menyertai proses kelahiran, nah itu betul. Itu sudah masuk ke dalam darah apa? Darah nifas. Tapi kalau dia tidak bisa pastikan akan hal itu, maka asalnya dia masih ada di atas kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin yang bisa kita kaji untuk pertemuan di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerangi hati-hati kita semua dengan keimanan, memberikan kepada kita petunjuk untuk istiqamah di dalam kehidupan, taufik kita beramal yang salih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala kejelekan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.